Season 1 episode 1. Pada suatu malam yang gelap gulita diperlihatkan seorang pria bernama Mikhail mendapati kabar yang begitu buruk bahwa putri bangsawan yang bernama Susana telah diculik oleh seseorang yang tak dikenal. Dan hal itu dibuktikan secara langsung dari pernyataan sang putri tepat di hadapan Perdana Menteri bahwa nyawanya saat ini benar-benar dalam keadaan bahaya. Jika Perdana Menteri tak membebaskannya pada pukul 4 sore ini, maka ia akan dibunuh. Tak hanya itu, penculikan tersebut tentu saja meminta tebusan yang begitu lazim. Biasanya para kelompok penculikan menginginkan sebuah uang, jabatan atau sesuatu yang begitu berharga. Namun kali ini begitu berbeda, di mana ia meminta tebusan yang merujuk kepada personal Mikhail sebagai seorang Perdana Menteri. Ternyata penculik tersebut menginginkan Mikhail agar berhubungan badan dengan seekor babi jantan yang ditayangkan secara live di sebuah TV di hadapan seluruh kota Britania Raya. Karena jika tidak, maka ia tak segan-segan membunuh sang putri sesuai waktu yang telah disepakati. Mendengar semua itu tentu saja membuat Perdana Menteri begitu terkejut dibuatnya. This is a joke, right? I'm not fucking a pig. Page 1, that's not happening. Mikhail yang mendapati keadaan yang begitu sulit meminta kepada seluruh petingginya agar segera mencari dan bernegosiasi dengan para pelaku, serta merahasiakan berita ini agar tidak tersebar ke media sosial. Namun hal itu sudah terlambat. Para kelompok tidak memiliki email atau data apapun, sehingga tidak bisa dihubungi dan dilacak. Dan bahkan mereka juga telah mengunggah video ke platform media seperti YouTube dan merupakan trending 1 di Twitter. Oh, fucking internet. Di hari itu juga tak butuh waktu lama membuat berita begitu cepat tersebar dan menjadi viral. Salah satu penyiaran TV lokal yang ada di sana berusaha menghentikan tindakan tersebut, yang merupakan suatu hal penghinaan dan tak pantas untuk ditayangkan di TV. Namun mereka tak bisa berbuat banyak, di mana TV-TV lokal seperti CNN dan UKN telah memberitakan hal itu. Dan bahkan seluruh platform media sosial sudah membahas hal tersebut, yang tentu saja menimbulkan kepanikan di antara mereka. Begitupun seluruh pejabat pemerintahan dengan segera mengambil tindakan cepat, dengan cara mendatangkan seorang aktris profesional dan seorang programmer handal, dengan tujuan memanipulasi wajah Perdana Menteri saat melakukan live streaming. Dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada pukul jam 2 siang. News now here on Nothing. video uploaded anonymously to the internet confirmed that Susanna, Duchess of Beaumont, has been kidnapped. Contains a bizarre ransom demand. Her life. The video connected with a religious in Bradford. Any sort of humiliation, anyone should concede to. Right, confident? Bit of a kickbollock scramble, but with finesse in each. Sementara istri Mikhail bernama Sarah tak luput dari pemberitaan tersebut, yang tentu saja membuatnya tak mengerti. Jika Mikhail terpaksa melakukan tindakan bodoh itu, maka seluruh dunia akan menertawakannya sebagai orang yang memalukan. Namun ketika ia tak melakukannya, maka sang putri bangsawan akan meninggoy. Susana bukan sekedar seorang putri biasa. Ia merupakan putri kerajaan bangsawan ternama, yang dimana orang-orang menghargainya dan akan melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Mikhail yang tentu saja tak ingin bercinta dengan seekor babi berusaha dengan sekuat tenaga, termaksud mendatangkan seorang hacker terbaiknya agar segera mencari titik lokasi penculikan tersebut. Dan dari semua rencana mereka mendapatkan setitik harapan, di mana pada akhirnya mereka bisa mengetahui lokasi yang dimaksud. Saat ini penculik tersebut diduga telah berada di sebuah kampus yang sudah lama tak digunakan. Mengetahui akan semua hal itu, Mikhail tentu saja menggerakkan seluruh pihak bersenjatanya untuk melakukan penyergapan sesegera mungkin. Sementara seorang aktris profesional bernama Clint juga telah tiba di lokasi syuting. Ia bertugas menggantikan peran Perdana Menteri saat proses live streaming berlangsung. Namun ia tak mengetahui bahwa perannya kali ini begitu berbeda.
Begitupun tim khusus pemerintah telah tiba di lokasi kampus tersebut berada. Mereka menunggu instruksi dari Perdana Menteri untuk bisa melakukan penyergapan. Waktu terus saja berlalu dengan begitu cepatnya. Mikhail saat ini hanya memiliki waktu 3 jam saja. Dan satu-satunya harapan mereka saat ini adalah menangkap pelaku tersebut. Namun semuanya tak semudah yang dibayangkan, di mana pemerintah tiba-tiba saja mendapati sebuah kado yang berasal dari orang yang tak dikenal. Ternyata kado tersebut berisikan sebuah peringatan bahwa Perdana Menteri tak boleh berbuat curang dalam menggantikan posisi perannya. Tak hanya itu, ia juga memotong salah satu jari tangan sang putri sebagai bentuk peringatan. Thought to belong to Princess Susanna. Breaking news now, which contained a statement showing the kidnapper removing it from... Fucking hell! Fucking word, and I swear I will. Waktu kesepakatan semakin sempit, seluruh kota menuntut agar Perdana Menteri melakukan tuntutannya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang putri. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Mikhail tak dapat berbuat banyak. Sehingga di detik itu juga ia memerintahkan seluruh pasukan bersenjatanya untuk melakukan penyergapan di kampus tersebut. Namun apa daya, dari usaha yang dilakukan ternyata merupakan sebuah jebakan semata. Para pelaku menggunakan proksi cadangan untuk memanipulasi keberadaan aslinya. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menembaki seorang wartawan secara brutal. Mereka menganggap bahwa wanita itu merupakan tersangka. Namun wanita tersebut hanyalah seorang wartawan biasa yang bekerja di salah satu TV lokal. Get out of there, come on! Is it him? Yes! You can. We're not out of time. Okay, you're out. Alex yang merupakan petinggi pemerintahan Britania Raya terpaksa harus mendorong Mikhail agar melakukan tuntutan yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa popularitasnya saat ini sedang dipertanyakan oleh seluruh warga. Jika Mikhail tak menuruti tuntutan tersebut, maka karirnya sebagai Perdana Menteri pasti akan berakhir. Tak hanya itu, seluruh warga pasti akan membencinya dan akan menimbulkan tindakan kekerasan terhadap dirinya dan bahkan keluarganya sendiri. Yang ketika hal itu terjadi, maka Alex tak bisa menjamin akan keselamatannya. Kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan tersebut, di mana seluruh media sudah berada di lokasi syuting. Tindakan itu akan disiarkan secara live di seluruh platform media sosial. Begitupun dengan seluruh warga akan menyaksikan secara langsung tindakan Mikhail bercinta dengan seekor babi jantan. Cast will commence after the I love my wife. Tak lama setelah Mikhail melakukan hal itu, akhirnya sang putri telah berhasil diselamatkan. Namun mereka tidak menemukan kekurangan salah satu jari dari sang putri. Pihak kepolisian mengidentifikasi bahwa jari yang dibawa sebelumnya merupakan jari milik seorang pria. Dan hal itu tentu saja membuat Alex tak dapat berkata-kata lagi. Season 2 episode 1. Di suatu tempat diperlihatkan seorang pasangan muda tengah bersenda gurau satu sama lainnya. Mereka baru saja membeli sebuah rumah yang terletak di pedesaan. S merupakan pria yang selalu saja kecanduan akan sosial media. Berbeda dengan Nata. Nata merupakan wanita yang menyempatkan kesibukannya dengan hal-hal positif, termasuk mengembangkan bakatnya dalam seni lukis. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama.
Di mana saat pagi harinya ketika S hendak saja pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saja ia harus mengalami kecelakaan hingga membuatnya harus meninggal di tempat. Nata yang belum bisa menerima kenyataan pahit tersebut tentu saja membuatnya begitu frustasi seketika. Di acara pemakaman diperlihatkan orang-orang tengah memadati rumah Nata sebagai bentuk bela sungkawa mereka. Dan di sana terlihat seorang wanita bernama Sarah berada tepat di sampingnya. Sarah merupakan teman lama Nata yang juga harus kehilangan suaminya akibat kecelakaan. Dari pertemuan tersebut Sarah mengatakan bahwa ia dapat membantu Nata menghidupkan S kembali seperti sebelumnya. Ternyata yang dimaksud Sarah dalam menghidupkan orang mati adalah dengan cara menggunakan teknologi tercanggih. Teknologi tersebut dapat menggunakan seluruh memori penggunanya, seperti suara, ingatan, dan bahkan bentuk tubuh seseorang yang diinginkan. Nata yang mendengar omong kosong tersebut tentu saja menunggak mentah-mentah akan hal itu. Shut up! Waktu terus saja berlalu. Nata yang melakukan semua aktivitas rumahnya tentu tak bisa melupakan kenangan bersama suaminya dengan begitu saja. Dan tepat di malam itu tanpa sengaja ia mendapati sebuah email dengan menggunakan nama suaminya, yang ternyata itu merupakan perbuatan Sarah yang telah mendaftarkannya ke suatu layanan yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Nata yang mengetahui bahwa semua ini merupakan perbuatan Sarah tentu saja membuatnya begitu marah. Tidak mungkin ia bisa bercerita terhadap mesin semata. Walau bagaimanapun suaminya telah meninggoy. Dan sopir layanan yang dijanjikan kepadanya tentu tidaklah nyata. Namun Sarah yang mendengar hal itu malah mengatakan bahwa mungkin semuanya tidak begitu nyata, tetapi setidaknya hal itu dapat membantunya. Keadaan Nata saat ini tidak baik-baik saja. Ditandai ketika ia mendapati bahwa saat ini dirinya tengah mengandung, yang menyebabkan Nata bingung dan harus berbuat apa. Sehingga di hari itu juga ia memutuskan merespon email tersebut dan saling bertukar cerita satu sama lainnya. Dari percakapan mereka membuat Nata begitu tak percaya. Mengapa bisa bentuk chattingan, video, dan bahkan suara yang dihasilkan teknologi tersebut sama persis dengan mendiam suaminya, yang membuatnya kembali teringat akan masa-masa mereka sebelumnya. Nata yang tak ingin berkomunikasi secara online saja memutuskan untuk membeli secara langsung bentuk fisik dari teknologi tersebut di hari itu juga. Untuk bisa melihat benda tersebut secara utuh, Nata harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Dan untuk mengaktifkan benda tersebut, ia harus membawanya ke kamar mandi sembari menyirami dengan sebotol nutrisi. Dan setelah semuanya telah selesai, hal yang tak disangka-sangka terjadi, di mana pesanan Nata akhirnya berwujud menjadi manusia seperti layaknya mendiam suaminya, yang tentu saja membuatnya bahagia sekaligus ketakutan. I need a drink. I won't bite. Nata masih tak percaya apa yang telah dia lihat di hadapannya. Akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan suaminya walaupun dalam keadaan yang berbeda. Dan hal tersebut bisa mengobati rasa rindunya yang teramat dalam. Dibuktikan di malam itu juga Nata yang tanpa sengaja mengajak S untuk melakukan hubungan layaknya seperti suami istri pada umumnya. Waktu terus saja berlalu dengan begitu cepatnya. Hubungan antara Nata dan S berlangsung dengan cukup lama. Sehingga di suatu titik ia menyadari bahwa semua ini tidaklah nyata dan ingin mengakhiri semuanya. Namun yang jadi permasalahan bahwa untuk mengakhiri hubungan mereka ternyata tak semudah itu. S telah terhubung di pikiran Nata, yang artinya mereka berdua tak bisa dipisahkan kecuali Nata meninggal dan menonaktifkan pengaturan di pikirannya sendiri. I never expressed suicidal thoughts or... Jump. It's a jump, just do it. Performance of stuff that he performed. Come and hang out for a bit. Oh, the birthday girl. Mom! Yeah, I'm just coming. Season 3 episode 3.
Pada suatu tempat diperlihatkan seorang wanita tengah menyimpan kunci mobilnya tepat di belakang mobil tersebut, sembari melihat layar handphonenya yang penuh dengan kegelisahan. Entah apa yang dilakukan wanita itu kita bisa saksikan di adegan selanjutnya. Sementara di tempat lain diperlihatkan seorang pria muda bernama Kenny bekerja sebagai pelayan restoran. Kenny merupakan pria remaja yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, serta memiliki sikap dan perilaku yang cukup baik. Dibuktikan ketika Kenny mengembalikan barang salah satu pelanggannya yang tertinggal di tempat tersebut. Namun suatu hari tanpa sengaja hal yang mengerikan akan segera menghampiri. Kenny di malam itu mengunduh salah satu aplikasi dengan tujuan menghilangkan virus yang berada di komputernya tersebut. Tanpa menyadari bahwa aplikasi yang telah ia unduh justru dapat melihat seluruh aktivitas penggunanya melalui kamera. Sebagai seorang remaja, Kenny tentu saja ingin berinteraksi di dunia luar, serta melihat-lihat sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Dan tepat di malam itu juga Kenny yang ingin merasakan seperti apa rasa dan sensasi masturbasi tersebut melakukan tindakan itu. Tanpa menyadari seluruh aktivitasnya telah direkam melalui aplikasi yang telah ia unduh sebelumnya. Tak berselang lama setelah kejadian tersebut, Kenny kembali ke kamarnya dan mendapati sesuatu yang begitu mengejutkan. Tiba-tiba saja seseorang tak dikenal mengirim sebuah video tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, yang tentu saja hal itu membuatnya begitu panik. Pelaku tersebut meminta nomor pribadi Kenny, karena jika tidak maka ia tak segan-segan menyebar video miliknya ke seluruh kontaknya. Melihat akan hal itu tak ada pilihan lain, akhirnya Kenny terpaksa memberikan kontaknya secara langsung. Hari demi hari dilalui dengan rasa penyesalan dan ketakutan. Takut akan videonya tersebar dan menjadi aib, Kenny terpaksa menuruti seluruh permintaan dari sang pelaku, termaksud mengunjungi sebuah tempat yang telah disiapkan. Dan ketika ia telah sampai di tempat yang dimaksud, Kenny disambut dengan seorang pria asing. Pria tersebut ternyata juga merupakan korban yang tak dapat berbuat banyak selain menuruti seluruh perintah. Begitupun dengan Kenny yang setelah mendapatkan kotak itu tak berhenti sampai di situ saja. Ia harus kembali mengantar paket tersebut ke suatu hotel dengan penuh hati-hati. Setibanya Kenny di hotel tersebut, ia disambut dengan seorang pria yang berbeda. Pria itu tak lain dan tak bukan juga ternyata merupakan korban seperti apa yang telah menimpa mereka. Dan lagi-lagi mereka tak dapat berbuat banyak selain menuruti perintah dari sang pelaku. Tugas mereka saat ini adalah saling bekerja sama satu sama lainnya, yang dimana Kenny dan John akan mengantar paket tersebut ke alamat yang telah ditentukan, serta akan mengendarai sebuah mobil yang telah disiapkan oleh seorang wanita pada awal film sebelumnya. Saat di perjalanan mereka menyempatkan diri untuk mengobrol satu sama lainnya. John menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dan tak tahu harus melakukan apa. Alasan John kenapa bisa terjebak dalam permainan ini karena sebelumnya ia telah membuka situs dan memesan seorang wanita. Namun sialnya seluruh aktivitas dan kegiatannya telah direkam, yang tentu saja hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan bahkan keluarganya. John mengatakan jika hal ini sampai terdengar ke telinga istrinya maka sudah dipastikan ia akan diceraikan dan hak asuh anaknya pasti akan jatuh ke tangan istrinya. Sehingga tak ada pilihan, ia harus menuruti seluruh perintah sang pelaku dengan harapan mengakhiri semuanya. You're gonna make it, okay? Kini tibalah mereka di tempat yang telah ditentukan, bahwa mereka berdua harus membuka kotak tersebut di saat itu juga. Namun setelah membuka kotak itu, alangkah terkejutnya mereka mendapati di dalam box tersebut terdapat sebuah senjata, yang ternyata mereka mendapatkan misi untuk merampok sebuah bank yang berada tepat di hadapannya.
Kenny dan John memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan siapakah di antaranya yang harus bertugas merampok serta bertugas untuk mengendarai mobil. Setelah berdebat dengan cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan bahwa Kenny lah yang akan menjalankan tugas berbahaya itu tanpa pengalaman dan begitu ketakutan. Have much time, kid. You can't. Me, honey. Setelah berhasil merampok sebuah bank, perjuangan mereka ternyata tidak sampai di situ, di mana para pelaku meminta kepada mereka berdua untuk segera kembali membawa uang hasil rampokan tersebut ke sebuah hutan yang telah ditentukan. Tak hanya itu, pelaku juga meminta agar John membakar mobil yang telah dikendarainya dengan tujuan menghilangkan jejak mereka. Sementara Kenny akan membawa uang yang dimaksud menuju ke sebuah hutan dengan seorang diri. Setibanya Kenny di tempat tersebut, ia kembali disambut dengan seorang pria asing yang ternyata pria itu juga merupakan korban sama dengan korban-korban sebelumnya. Kenny tak mengerti mengapa pria tersebut harus menghidupkan sebuah drone yang ternyata para pelaku meminta kepada mereka berdua untuk saling membunuh satu sama lainnya. Dan drone tersebut akan menjadi saksi pertempuran mereka sebagai syarat mengakhiri segalanya. Kenny yang mendengar hal itu tentu saja tak percaya dibuatnya. Namun karena pria tersebut terus saja mendesak hingga pada akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka. Wait. Don't, please. Waktu malam kini telah datang. John akhirnya bisa tiba dengan selamat di rumahnya. Namun ia tak bisa bernapas lega ketika mendapati fakta bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya ternyata hanyalah sebuah permainan belaka. Ditandai ketika istrinya di malam itu juga mendapati video John bersama dengan selingkuhannya. Begitupun dengan seluruh korban lainnya. Para pelaku tetap menyebar video mereka ke seluruh kerabat dan bahkan ke sosial media, termaksud video masturbasi dari Kenny sendiri.